Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan mengupdate market. Market akan seperti apa dan saham-saham yang bisa kita beli dalam minggu ini mana saja yang bisa kita perhatikan. Oke. Nah, di video kali ini saya akan bagi dalam dua bagian ya. Jadi pertama adalah kita akan bahas tentang big cap. Jadi big cap kita melihat terutama di bagian finance ya. Itu memberikan kita peluang untuk minggu ini untuk bisa kita perhatikan. Yang kedua adalah middle cap-nya. Mungkin teman-teman melihatnya itu menjadi second liner atau third liner ya, tetapi tetap dengan fundamental yang bagus. Jadi ada dua segmen yang akan kita bahas. Ada yang big cap dan ada yang middle cap ya. Kita mulai. Yang pertama adalah kita lihat indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan pada penutupan hari Jumat kemarin cukup menjanjikan buat kita ya. Dengan pantulan, dengan candle terakhir ditutup dengan hijau ya, dan itu sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka juga ya, karena kita masih berharap bahwa indeks harga saham gabungan masih akan koreksi untuk retest kembali ke sekitar EMA 50 atau di sekitar trendline ini. Tetapi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan adalah dia mantul dari EMA 20 ya. Nah, apakah ini pantulan ini masih punya kekuatan untuk naik? Seperti mungkin ya kalau dia bisa breakout dari trendline ini, kita punya target ada di sekitar 7.000. Nah, disinilah makanya kita mau lihat ke dalamnya. Ada beberapa saham, mungkin bukan beberapa, tapi cukup banyak saham yang bisa kita perhatikan untuk di minggu depan ya. Yang pertama yang kita bahas dulu adalah big cap-nya, terutama di finance ya. Kita mulai lihat satu-satu. Yang pertama adalah BMRI ya, Bank Mandiri. Kita lihat Bank Mandiri potensi untuk ini kan dia udah break ya kemarin ya. Nah, potensi untuk pergerakannya kalau kita lihat dari pola ini saja ya, dari triangle ini, karena dia udah break, mungkin saja ada peluang ya untuk target antaranya atau target pertamanya ya, target pesimisnya itu ada di sekitar 7.800 kalau dia berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada sentimen-sentimen yang atau tidak ada kejutan-kejutan, maka BMRI ini ada peluang kita bisa gunakan risk reward ratio 1:4 di situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk di besok ya pada saat pembukaan market, target teman-teman ada di ini kan 7.800 ya target dari pattern ini ya. Nah, tapi kita turunkan aja sedikit di sekitar 7.650 dengan stop lossnya di bawah candle untuk candle beberapa hari yang lalu ya. Nah, itu adalah stop lossnya, kemudian target kita ada di sekitar 7.675. Nah, untuk mencapai target ini teman-teman juga mesti ingat ya, dia mesti break dulu struktur yang di atas ini nih ya. Ya, ada sebuah struktur di situ ada di sekitar 7.400-an. Jadi kalau itu dia bisa break, mungkin saja dia akan berlanjut. Bahkan kalau target optimisnya itu lumayan tinggi ya. Kalau teman-teman dia bisa lihat tiang ini ya, pada saat dia membentuk pola bendera ini ya, tiang ini cukup tinggi dan itu hampir terjadi rata-rata pada saham-saham finance ya. Kita lihat ya, ini adalah BMRI, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian yang kedua adalah BBCA ya, kurang lebih sama ya dengan pola yang terjadi di Bank Mandiri ya kan. Nah, tapi ini posisi udah lanjut. Kita mungkin udah membahas saham-saham big cap ini terutama yang di bagian finance itu di minggu yang lalu. Teman-teman masuk atau tidak ya, itu tinggal balik lagi ke bagaimana cara teman-teman trading ya. Tapi kalau ini untuk BCA dia udah mulai lanjut lagi nih. Jadi kalau posisi sekarang saya lebih menyarankan teman-teman wait and see aja apakah dia bisa tembus 8.250. Nah, teman-teman baru ikut di situ. Ya, atau mungkin dia ada sedikit best di situ, berhenti dulu baru kita analisa untuk BCA. Tapi kalau yang ini dia udah tinggal lanjut aja. Ya, jadi saya tidak menyarankan teman-teman mengejar lagi BCA kecuali mungkin dia bisa retest kembali ke area trendline ini ya. Kalau dia bisa retest, nah ini adalah posisi teman-teman bisa memperhatikan BBCA. Tapi kalau tidak ya ini udah tinggal lanjut aja ya. Targetnya ya ke high yang sebelumnya di sekitar 8.250. Nah, ini pun kalau lihat dari posisi Mandiri ya, dan mungkin posisi untuk saham-saham finance yang lain yang big cap ya, ini kelihatannya ada potensi untuk terus membakar indeks harga saham gabungan karena bobot untuk sektor ini cukup tinggi mempengaruhi pergerakan dari
indeks harga saham gabungan. Nah, saham yang ketiga yang di bagian finance lagi ya, kita bisa lihat adalah BBRI. Nah, BBRI posisinya masih menunggu nih. Dia masih wait and see, sedangkan Bank Mandiri sudah mulai breakout ya, artinya Bank Mandiri yang telat ya, yang laggard ya. Karena BBRI sudah breakout, dia udah posisi nunggu, BBCA sudah mulai jalan. Ya, ini apakah dia akan nyusul BCA atau tidak? Teman-teman tinggal perhatikan. Ini adalah high yang teman-teman bisa perhatikan untuk bisa entry nih, high ini. Ya, target pertama kita ada di sekitar 4.460 ya, dan bisa sangat tinggi ya. Tetapi step by step teman-teman ikutin, karena market always right kan. Ini adalah analisa kita. Mungkin saja analisa kita salah ya. Kalau lihat dari targetnya sebenarnya sih ini sangat itu ya. Makanya kenapa saya mulai membahas sektor finance itu dalam 2 minggu berturut-turut ya. Ini kalau misalnya kita ambil target di atas saja ya, resisten atas di daerah sini itu sekitar 4.780. Ini saja yang memberikan kita risk reward ratio hampir 1:4 ya, bukan hampir lagi tapi bisa lebih ya, 1:4 untuk BBRI. Nah, bank yang lain adalah BBNI. BBNI teman-teman lihat ya, ini sama kan seperti BBRI ya. Ini artinya kalau misalnya dia bisa break 7.000 high yang terjadi sebelumnya ya. Karena untuk break strukturnya dia masih harus menguji lagi 7.275. Tapi ini kita udah bisa melakukan spekulasi buy ya. Kita beranggapan bahwa sektor ini hampir boleh dibilang dengan pola yang sama ya. Sektor finance itu dengan pola yang sama. Jadi ini ada peluang untuk terus jalan ya. Jadi kalau lihat dari 4 saham finance itu saja memberikan kepada kita sedikit optimisme kalau January Effect ini masih cukup berlaku ya, masih cukup bisa mendorong indeks harga saham gabungan menuju target kita ada di sekitar 7.000. Tapi target pertamanya dari indeks harga saham gabungan adalah break dari trendline itu dulu ya, atau break dari high yang pernah terjadi sebelumnya 6.750 ya. Jadi baru dia akan melangkah ke sekitar 7.000. Nah, saham big cap lainnya di sektor yang lain teman-teman juga bisa perhatikan adalah Cepin ya, Charon Popan. Apa yang kita perhatikan di sini, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, tren turunnya itu sudah break dan dia udah mulai ada sedikit base di situ. Jadi ya mungkin teman-teman udah bisa mulai ancang-ancang pasang posisi ya. Ini risknya juga sangat low, kita bisa taruh di bawah base itu risknya. Kemudian rewardnya ini memang ada beberapa reward ya. Pertama adalah di sini ya, di sini aja udah 1:3. Kedua, target kedua kita bisa incar yang ini ya, itu aja udah 1:7. Nah, target terakhir itu adalah di high yang ini. Ini ada sekitar 1:10 kurang lebih. Nah, jadi ya teman-teman tinggal bikin skenario-nya. Saya misalnya target di high yang ini, oke, saya mau lepas berapa atau udah saya ikut aja, ini jadi trailing stop saya. Target kedua saya di high ini, dan kalau dia lepas ini adalah trailing stop saya. Nah, terakhir adalah target di sini. Ya, ini aja udah 1:10, itu hampir 24% lebih. Ya, ini untuk Cepin. Kemudian ada satunya lagi adalah ICBP ya, Indofood Sukses Makmur, Indomie nih. Nah, kalau untuk Indomie teman-teman tinggal menunggu apa? Dia breakout. Ya, dia breakout. Kalau misalnya teman-teman agresif, buy on weakness di sekitar trendline ini, yang di trendline bawah ya. Ya, teman-teman bisa buy on weakness kalau agresif ya. Kalau misalnya kita punya optimisme yang sama nih, indeks harga saham gabungan kelihatannya akan lari nih, tapi didukung oleh sektor finansial dulu nih. Nah, kalau dia bisa ikut, nah ini tunggu dia breakout. Begitu dia breakout, itu adalah peluang teman-teman untuk cicilan pertama. Harap-harap kalau misalnya dia ada retest kan, kita bisa cicil kedua. Kalau tidak ya kita harapkan mungkin dia bisa membentuk pola seperti BBRI atau BBNI ya. Dia base dulu di situ kayak wait and see something ya, kemudian baru berlari. Jadi kayak masih menunggu kita nih, lu mau ikut apa enggak kayak gitu ya. Oke, ini ICBP. Kemudian untuk big cap yang terakhir adalah UNTR ya. Jadi United Tractor. Nah, United Tractor ini teman-teman lihat ya, ini mungkin udah pernah share juga di grup Tele ya. Ini kita tinggal menunggu dia breakout aja. Ya, kalau kita buat swing saja, ini udah nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Kita target aja high yang sini. Ini aja sudah 1:6 kurang lebih ya. 1:6, stop loss kita taruh di bawah area ini. Jadi ini strukturnya nih. Nah, kita taruh, berarti kalau dia break kembali, ya kita udah kabur duluan. Tapi ingat ya,
tunggu dia break ya. Jadi break di sekitar 2380. Jadi 2380 kita ikut dengan target high ini atau high ini. Kalau high yang di bawah ya berarti itu kurang lebih 1/4 lah ya. 1/4 juga lumayan, 1/4 atau high yang di atas. Nah, yang di atas ini kurang lebih 1/6. 1/6 di situ. Stop lossnya ini udah kondisi low risk ya. Tapi pastikan dia breakout dulu. Itu untuk big cap. Nah, sekarang kita lihat yang second liner atau medium cap-nya. Yang pertama adalah kita lihat dulu saham-saham CPO ya. Saya masih tetap menyinggung saham CPO ini. Pertama adalah LSIP. Teman-teman ya, ini mungkin kalau teman-teman mau lihat trading plan-nya segala macam, teman-teman bisa lihat market update di minggu yang lalu ya. Ini yang kita menunggu adalah ini teman-teman, ini breakout dari minor ya. Minor trend-nya itu dia udah breakout. Kita cuma tinggal menunggu dia breakout struktur. Nah, kalau yang agresif kita udah bisa mulai cicil kan di bawah sini. Kemudian yang di atas ini 1275 untuk teman-teman yang konservatif. Jadi kalau misalnya kita ambil daerah sini, ambil aja daerah sini ya. Berarti stop loss kita kurang lebih ada di bawahnya. Nah, target kita nggak usah muluk-muluk ya, benar-benar di high yang sebelumnya aja itu udah 1/6 lah ya. Nah, 1/6 aja sudah lumayan ya. Kalau ini stop lossnya tinggal menunggu aja ya pattern candlestick di mana di situ. Nah, baru kita taruh mungkin di low dari si candlestick itu. Ya, ini untuk LSIP, kemudian ini untuk DSNG yang satunya lagi ya, DSNG. DSNG teman-teman lihat ya, ini masih trading plan-nya masih sama. Kalau kita masuk di area sekitar 510 ya, ini target kita ada di high ini atau di trend line ini. Ini kurang lebih ada di 1/4 ya, 1/4. Ini juga udah mulai jalan ya, ini udah jalan hampir 20 poin ya. Tapi ini mungkin ada peluang kita masih bisa masuk kalau dia bisa break dari 540 ya. Ini kalau dia break 540 ya teman-teman tinggal naikin. Ya, naikin ya, ini stop lossnya berarti di candle yang bawah ini. Nah, ini adalah masih ada 1/2 nih teman-teman kalau misalnya mau ikut ya. Tapi kalau misalnya ini udah terlalu tinggi ya, tinggal lihat yang lain. Nah, ada satunya lagi adalah SIMP ya, ini masih hubungannya sama minyak goreng atau CPO lah ya. Nah, SIMP apa yang kita lihat? Pertama adalah teman-teman lihat dulu nih area 61,8 dari Fibo itu cukup nggak untuk menahan pergerakan dari si SIMP ini untuk turun ya. Jadi di sekitar 450 ya di situ. Kita lihat memang ada penolakan-penolakan untuk turun ya. Ini cuma tinggal menunggu volume aja. Jadi kalau misalnya dia bisa break ya, teman-teman agresif ya mungkin mulai dari 50% lah ya, 46,464 ya, atau teman-teman yang konservatif benar-benar tunggu dia break dari trendline ini yang atas ini. Ya ini ya, trendline atas itu mungkin ada di sekitar 470-an, 480 kurang lebih segitu ya. Atau break dari strukturnya ada di sekitar 492, jadi hampir sekitar 500. Jadi baru teman-teman ikut. Ya itu ya, nanti pilihannya tinggal teman-teman cocokkan dengan karakter teman-teman masing-masing ya. Nah, saham yang selanjutnya adalah saham retailer. Ini adalah MAPI ya. MAPI kemarin dia sempat ada sebuah momentum, memang volumenya aja yang masih meragukan ya. Tetapi teman-teman bisa melakukan spekulasi buy untuk si MAPI ya. Stop lossnya berarti di bawah candle yang kemarin ya, candle kemarin. Jadi kalau misalnya saya taruh risk reward ratio ini masih ada 1/2 sampai ke high yang terjadi sebelumnya pada saat dia penurunan. Ya, kalau misalnya dia masih bagus ya teman tinggal lanjut aja dengan trailing stop ya. Ancaman untuk MAPI sebenarnya cukup jelas ya, Omicron ini. Nah, Omicron itu memang kalau kita lihat keparahan untuk orang-orang yang mengalami atau diserang oleh si corona ini ya, atau udah kena COVID ini, yang terutama untuk yang di varian Omicron itu cukup ringan ya. Jadi kelihatannya kegiatan momentum pemulihan ya, pemulihan itu hampir boleh bilang tidak terlalu berpengaruh ya. Kita lihat yang di Amerika juga, ya kita lihat yang di Inggris ya, walaupun dia ada lonjakan pada varian Omicron ini ya, tetapi tingkat keterisian rumah sakit itu masih cukup memadai lah, walaupun masih dalam taraf yang boleh dikatakan tetap merepotkan gitu ya. Tetapi yang kita lihat ya dari yang terjadi saat ini itu masih cukup terkendali. Nah, apakah itu akan tetap menjadi ancaman atau itu nanti akan berlalu? Nah, ini yang teman-teman mesti perhatikan untuk MAPI ini ya.
Ini pergerakan untuk MAPI ya. Jadi ancamannya tetap masih ada di COVID, jangan sampai ada PPKM level tinggi ya yang akhirnya mengganggu outlet-outlet dari si MAPI ini. Oke, nah saham selanjutnya adalah SCMA. Ini masih dalam taraf spekulasi ya. Jadi kita lihat ada satu area yang kok menarik ya. Area ini di bawah sini ya. Pada saat di area ini harga cenderung ada demand di situ, ada pantulan-pantulan di sana ya. Jadi ini apakah ini ada kumpulan orang-orang yang sudah siap membeli atau tidak? Nih makanya saya kasih tanda tanya di situ. Jadi teman-teman perhatikan, karena di candle kemarin itu ada pantulan di situ. Nah, ada pantulan, memang ini masih dalam periode downtrendnya dia ya. Ini masih cukup momentum ya penurunannya. Tapi apakah ini adalah retest dari pergerakan sebelumnya nih? Ya, retestnya kah atau ini akan berlanjut untuk turun kembali? Nah, ini yang teman-teman saya ajak teman-teman untuk wait and see untuk si SCMA. Walaupun fundamentalnya cukup bagus ya, setelah stock split malah dia terus turun kan. Nah, turun ini apakah untuk harga yang di sini nih di sekitar 2780 sampai 288 untuk di buy lagi oleh institusi, oleh si gajah ya, karena dari yang sebelumnya itu memang ada kenaikan yang cukup ya. Ini kayak di sini juga dia sempat stop terus habis itu naik kembali. Nah, apakah ini akan berlaku nih di sini? Area ini masih akan berlaku nggak untuk penurunan harga saat ini ya. Jadi teman-teman perhatikan SCMA. Kemudian kita berlanjut dengan saham-saham pelayaran ya. Jadi ini ada SMDR, teman-teman bisa perhatikan ya. Area 61,8 atau di sekitar 9.750 itu cukup kuat nggak untuk menahan pergerakan turun daripada si SMDR. Ini kan dia udah naik cukup tinggi ya. Nah, ini apakah dia cuma retest saja cukup sampai ke 61,8 atau dia mau lanjut nih sampai ke area sini nih di sekitar 835 ya. Ini berarti di area yang ini berarti penurunannya hampir 100% ya. Nah, ini tinggal teman-teman perhatikan ya. Kalau dia 61,8 itu cukup kuat, berarti ya patokan kita bisa buy, kita bisa entry ya di daerah-daerah sekitar sini lah. Saya tarik trendline-nya. Nah, teman-teman patokannya di trendline itu. Ya, mungkin ada di sekitar 50%, di sekitar 1020 ya, 1020 harga yang sekarang, atau di sekitar 38,2 ini jadi patokan untuk teman-teman masuk. Karena setelahnya targetnya kan adalah break dari 1205 ini untuk terus lanjut menjadi all time high ya. Penurunan ini juga tidak disertai oleh volume nih ya, penurunan ini. Jadi retracement itu cukup confirm ya. Karena apa? Volumenya nggak mendukung penurunan ini. Jadi ini berarti kita masih bisa anggap ini adalah retracement ya. Hal yang sama juga terjadi pada Temas. Temas ya. Nah, Temas ini memang ketahan di sekitar 520 ya. Nah, ini yang kita mau tunggu adalah apakah dia tetap mau turun lagi ke 38,2 atau sekaligus ya dia selesaikan penurunannya, mungkin menurunkan penumpang-penumpang yang lain yang sudah ngikut dari bawah sini nih ya sampai ke sekitar 50% di sekitar 935. Nah, ini pelayaran teman-teman udah boleh perhatikan lah ya. Kalau indeks harga saham gabungan cukup optimis ya, terus komoditas masih cukup laku ya. Terus kita ngelihat ya pemulihan ekonomi terus meningkat momentumnya. Jadi pelayaran itu bisa jadi ada peluang untuk kembali rally lagi ya. Setelah ini kayak Temas ini kan juga udah rally cukup panjang. Ini hampir 300% ya, hampir sekitar 300% untuk Temas. Nah, ini tinggal kita perhatikan balik ya SMDR dan Temas. Teman-teman, jadi saya pikir itu untuk hari ini ya. Bagaimana teman-teman melakukan trading selalu ya harus bikin trading plan-nya, harus bikin risk reward ratio-nya, balik lagi ke money management teman-teman ya. Jadi jangan lupa selalu perhitungkan semua peluang dan resiko yang ada di lapangan. Dimana stop loss teman-teman itu kunci dari teman-teman bisa stay, bisa lama, bisa bertahan, bisa akhirnya menjadi profit konsisten atau tidak dalam bisnis ini ya. Jadi semoga video ini cukup bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.